Filsafat Sankhya adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari India. Lalu apa makna dari Samkhya? Nah, kedua kata ini sebenarnya sama antara Samkhya dan Sankhya. Dan Sankhya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bilangan. Sedangkan makna lain yaitu Samkhya. Sam berarti right dan Khya berarti knowledge. Jadi secara letterlek kita dapat mengatakan bahwa Samkhya adalah right knowledge. Jadi Samkhya juga dipercaya sebagai pemikiran atau pemahaman atau pengetahuan yang benar. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang kausalitas? Menurut mereka, akibat itu sebelumnya sudah ada di dalam sebab, atau bisa dikatakan bahwa akibat itu sudah praeksistens dalam sebab. Contohnya susu dan yogurt. Yogurt itu sebelumnya sudah ada di dalam susu, sehingga kita tidak mengatakan bahwa yogurt itu berasal dari air, karena air itu tidak punya potensi untuk mengadakan yogurt. Hanya susu yang bisa atau punya potensi untuk mengadakan yogurt. Sehingga kita mengatakan bahwa yogurt itu persistens di dalam susu. Aliran pemikiran mereka adalah aliran pemikiran yang rasional tetapi juga dualistik. Dalam hal ini mereka memandang bahwa di dunia ini ada dua realitas. Dan dua realitas itu disebut yang pertama adalah purusha atau spirit. Sedangkan yang kedua yaitu prakriti, material atau materi. Kita akan lihat satu-satu. Pertama kita akan lihat prakriti. Jadi menurut mereka prakriti itu tidak dilahirkan dan tidak diciptakan. Prakriti itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Lalu kalau demikian, dengan pandangan kausalitas mereka, kita dapat mempertanyakan, lalu bagaimana kita dapat mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah praeksistens di dalam prakriti? Nah, mereka menerangkan bahwa hal itu tidak menjadi persoalan karena menurut mereka prakriti itu memiliki 3 ciri atau yang mereka sebut dengan istilah guna. Jadi ciri prakriti itu ada 3. Yang pertama itu sattva guna, jadi tulisannya itu sattva tapi sering dibaca satta guna. Lalu yang kedua itu raja guna, yang ketiga itu tama guna. Jadi itu ada 3 karakteristik atau ada 3 guna dari prakriti. Guna yang pertama atau satta guna itu dicirikan dengan kebahagiaan ataupun keceriaan, kegembiraan, dan itu digambarkan dengan warna putih. Lalu yang kedua itu raja guna, itu digambarkan dengan warna merah. Itu lebih kepada pain, luka, ataupun kepada movement. Jadi raja guna ini yang memampukan kita untuk bergerak. Dan yang ketiga adalah tamaguna. Tamaguna ini disimbolkan dengan warna hitam. Jadi tamaguna ini lebih kepada cuta acuh, tidak peduli, seperti itu. Nah, mengapa mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sebelumnya sudah praeksisten di dalam prakriti? Karena menurut mereka apapun benda yang ada di dunia ini itu memiliki 3 guna. Contoh, kita ambil contoh misalnya bunga mawar. Bagi orang yang berpacaran, ketika diberikan bunga mawar, orang yang menerima bunga mawar itu akan merasa bahagia. Dari sini kita dapat melihat bahwa bunga mawar itu memiliki satta guna. Artinya dia memberi kebahagiaan kepada orang yang diberi bunga mawar tadi. Jadi bunga mawar itu menggambarkan sebuah kebahagiaan atau satta guna, memiliki ciri satta guna. Nah, bagaimana dengan orang yang mau meninggal, sudah berada di rumah sakit dan terbaring tempat tidur sudah meninggal? Ketika diberikan bunga mawar, apakah dia akan merasa bahagia? Tentu tidak, dia akan merasa sedih bahwa ini mungkin kali terakhir sudah saya melihat bunga mawar. Jadi dari bunga mawar itu tampak bahwa ciri atau guna dari raja guna itu muncul. Yaitu si pasien itu pasti akan merasa sedih bahwa ya dia tidak akan lagi melihat bunga mawar itu. Jadi bunga mawar itu memberikan sebuah gambaran atau ekspresi kesedihan bagi orang yang melihatnya. Jadi itu ciri kedua. Lalu bunga mawar juga bisa masuk kepada tamaguna. Tamaguna aslinya membuat orang acuh tak acuh, tidak peduli. Misalnya orang yang tiap hari melihat bunga mawar berjalan atau di sekelilingnya itu penuh bunga mawar, dia tidak akan punya ekspresi tertentu tentang bunga mawar karena baginya itu hal yang biasa. Dengan ini mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu sebenarnya adalah efek atau akibat dari prakriti. Lalu mereka juga memandang bahwa ada realitas yang kedua, yaitu purusha. Purusha dipandang sebagai spirit atau roh. Jadi
Purusha adalah sesuatu yang ada, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya dia tidak berubah, berbeda dengan Prakriti. Prakriti akan terus berevolusi karena antara tiga hal, Sataguna, Rajaguna, dan Tamaguna itu selalu mendominasi. Salah satu pasti akan mendominasi dalam entah dalam benda, entah dalam pribadi manusia, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi Purusha itu adalah sesuatu yang tetap tidak berubah. Jika tidak ada Purusha, segala sesuatu yang ada itu tidak bermakna. Contohnya, botol itu tidak bermakna jika tidak ada yang menggunakannya. Botol itu tidak dapat menggunakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, harus ada yang menggunakannya. Lalu dengan melihat kedua realitas ini, apa sebenarnya yang mau diajarkan oleh filsafat atau aliran Sankhya? Yang hendak mereka ajarkan adalah Purusha itu seringkali tidak tahu atau tidak mengerti tentang keadaannya yang sesungguhnya. Misalnya, seorang melihat anjing yang dipukul orang. Dirinya sebenarnya baik-baik saja, tetapi pantulan atau Prakriti yang memantulkan Purusha yang lain ke dalam dirinya itu membuat dia keliru memahami Purusha yang sungguhnya. Dia justru turut merasakan kesakitan yang dialami oleh anjing tersebut. Padahal sebenarnya dirinya baik-baik saja, tidak mengalami apapun. Dan ajaran Samkhya itu bertujuan untuk membebaskan manusia dari ketidaktahuan ini.